Demikian pula Tuhan pasti menjawab doa-doa kita, tetapi mungkin tidak tahu kapan dan bagaimana kita mengharapkannya. Seperti Paulus dan Yusuf, kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-67 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Pemindahan Paulus ke Kaisaria. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11 hingga ayat yang ke-35. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Malam itu, Tuhan Yesus menampakkan diri di samping Paulus dan berkata, "Jangan takut Paulus, sebagaimana kamu sudah bersaksi tentang aku di Yerusalem, begitu jugalah kamu akan bersaksi tentang aku di Roma." Besok paginya orang Yahudi berkumpul diam-diam untuk mengatur rencana membunuh Paulus. Mereka masing-masing juga bersumpah, "Saya tidak akan makan atau minum apapun sebelum berhasil menghabisi Paulus. Biar Allah menghukum saya kalau saya melanggarnya." Ada lebih dari 40 orang yang terlibat dalam persekongkolan itu. Lalu mereka pergi kepada imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi untuk memberitahukan, "Kami sudah bersumpah di hadapan Allah bahwa kami tidak akan makan dan minum apa-apa sebelum berhasil membunuh Paulus. Jadi kalian atas nama sidang mahkamah agama, mintalah kepada komandan batalion supaya Paulus dibawa lagi kepada kalian besok, seolah-olah kalian mau memeriksa perkaranya lebih teliti. Kami akan membunuhnya sewaktu dia dalam perjalanan ke sini." Tetapi keponakan laki-laki Paulus mendengar tentang rencana itu. Dia adalah anak dari saudara perempuan Paulus. Dia pun pergi ke markas dan memberitahukan hal itu kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah satu komandan kompi dan berkata, "Tolong bawa pemuda ini kepada komandan batalion, karena dia mau menyampaikan sesuatu kepadanya." Maka komandan kompi itu membawanya kepada komandan batalion dan berkata, "Paulus tahanan itu memanggil dan meminta saya mengantarkan pemuda ini kepadamu. Dia mau menyampaikan sesuatu." Lalu komandan batalion menarik tangan pemuda itu dan membawanya sedikit menjauh serta bertanya, "Apa yang mau kamu katakan kepada saya?" Pemuda itu menjawab, "Orang-orang Yahudi sudah membuat rencana untuk meminta Tuan membawa Paulus ke mahkamah agama besok pagi. Mereka akan berpura-pura hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Tetapi Tuan, jangan dengarkan mereka, karena lebih dari 40 orang sudah mengatur rencana untuk menyerang Paulus dalam perjalanan. Mereka sudah bersumpah untuk tidak makan dan minum sebelum berhasil membunuh Paulus. Sekarang mereka sudah siap dan hanya menunggu keputusan dari Tuan." Maka komandan itu menyuruh dia pulang dengan berpesan, "Jangan katakan kepada siapapun bahwa kamu sudah memberitahukan hal ini kepada saya." Kemudian komandan itu memanggil 2 komandan kompinya dan memberi perintah, "Siapkan 3 kelompok tentara, pasukan berpedang 200 orang, pasukan bertombak 200 orang, dan pasukan berkuda 70 orang. Mereka harus membawa Paulus dengan aman kepada Gubernur Felix di Kaisaria. Siapkan juga beberapa kuda untuk Paulus dan segala keperluannya. Bersiap-siaplah untuk berangkat jam 9 malam ini." Lalu komandan batalion menulis surat yang isinya,
Kepada yang mulia dan terhormat Gubernur Felix, salam dari Claudius Lysias. Bersama surat ini, saya mengirim satu orang tahanan bernama Paulus. Dia sudah ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan mereka bermaksud membunuhnya. Tetapi saya datang dengan tentara saya untuk menyelamatkan dia, karena saya mendengar bahwa dia adalah warga negara Romawi. Saya ingin mengetahui mengapa mereka menuduh orang ini. Jadi saya membawanya ke sidang mahkamah agama mereka. Ternyata mereka menuntut dia karena beberapa persoalan hukum Taurat mereka. Tetapi dia tidak bersalah atas sesuatu yang pantas dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara. Ketika saya diberitahu bahwa orang Yahudi sudah mengatur rencana untuk membunuhnya, saya langsung mengirim dia kepada Tuan. Saya juga sudah menyuruh mereka yang menuduh dia untuk memperkarakan hal ini di hadapan Tuan. Sekian pemberitahuan dari saya. Salam hormat. Maka tentara-tentara itu membawa Paulus ke kota Antipatris pada malam hari, sesuai perintah yang mereka terima. Hari berikutnya, pasukan berkuda meneruskan perjalanan dengan Paulus. Sedangkan 400 tentara yang lain kembali ke markas. Ketika 70 penunggang kuda itu bersama Paulus tiba di Kaisaria, mereka menyerahkan Paulus beserta surat itu kepada gubernur. Sesudah gubernur membaca surat itu, dia bertanya kepada Paulus, "Kamu berasal dari provinsi mana?" Paulus menjawab bahwa dia berasal dari provinsi Kilikia. Lalu bertanyalah gubernur, "Saya akan mendengar perkaramu waktu orang-orang yang menuduh kamu sudah tiba di sini." Kemudian dia memberi perintah supaya Paulus ditahan di dalam gedung pemerintah yang dibangun Raja Herodes. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 23 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-35. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setelah pembelaan Paulus di hadapan Dewan Sanhedrin, sekali lagi nyawanya terancam. Sekali lagi dia diselamatkan oleh tentara Romawi. Malam berikutnya, Tuhan menampakkan diri kepada Paulus, memberitahu dia, "Bersemangatlah," yaitu beranikan diri, jangan takut, menjanjikan kepadanya, "Karena seperti kamu telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga kamu harus bersaksi di Roma." Dengan visi yang membesarkan hati seperti itu, Paulus dapat merasa sangat terhibur karena mengetahui apa yang Tuhan janjikan. Tapi itu tidak akan segera terjadi. Itu akan memakan waktu setidaknya 2 tahun dimulai dengan pemindahan Paulus ke Kaisaria, disebabkan oleh persekongkolan yang gagal. Ada 40 orang Yahudi mengikat diri mereka dengan sumpah untuk tidak makan dan minum sampai mereka membunuh Paulus. Mereka bersekongkol dengan para imam kepala dan tua-tua Yahudi agar Paulus dibawa ke hadapan Dewan Sanhedrin untuk diselidiki lebih lanjut. 40 orang Yahudi berencana untuk membunuh Paulus sebelum dia tiba di Dewan Sanhedrin. Persekongkolan yang gagal terdengar oleh anak perempuan saudara Paulus. Terdengar oleh anak saudara perempuan Paulus, yakni keponakannya, yang kemudian memberitahu Paulus. Paulus menyuruh seorang perwira membawa keponakannya ke komandan. Diberitahu tentang rencana itu. Komandan mengirim keponakan Paulus untuk pergi. Dilindungi oleh pemerintahan Romawi. Dengan penjaga Romawi, 200 tentara, 70 penunggang kuda, 200 tombak, meninggalkan Yerusalem pada jam 3 ataupun jam 9 malam. Dengan 70 penunggang kuda yang mengawal Paulus di luar Antipatris dengan perantaraan surat kepada gubernur Romawi. Ditulis oleh Claudius Lysias, komandan Romawi, kepada Felix, gubernur Romawi. Surat dibaca oleh Felix yang mengatur sidang lain untuk Paulus dan para penuduhnya. Sampai sidang, Paulus ditahan di istana Herodes. Kita akan membaca pembelaannya di hadapan Felix dalam pelajaran berikutnya. Tapi untuk saat ini ada beberapa observasi. Yang pertama adalah ketentuan Allah. Kita menemukan dalam kehidupan Paulus sebuah contoh dari pemeliharaan Allah. Mirip dengan apa yang kita baca tentang kehidupan Yusuf dalam kitab Kejadian 37-50. Dalam kedua kasus, Allah membuat janji
Janji-janji itu terpenuhi, meskipun butuh waktu bertahun-tahun dengan tantangan yang mengintervensi. Demikian pula Tuhan pasti menjawab doa-doa kita, tetapi mungkin tidak tahu kapan dan bagaimana kita mengharapkannya. Seperti Paulus dan Yusuf, kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Kegagalan manusia. Sampai dia menulis surat kepada Felix, komandan Romawi itu terpuji dalam tindakannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi kehidupan Paulus pada beberapa kesempatan. Dia melakukan beberapa upaya untuk mempelajari kebenaran tentang siapa Paulus. Tetapi secara tertulis kepada Felix, komandan Romawi, telah berbohong. Dia mengaku telah menyelamatkan Paulus dengan mengetahui bahwa dia adalah seorang Romawi. Padahal dia tidak tahu Paulus adalah seorang Romawi sampai hampir menyesah dia. Dia tampaknya berusaha melindungi dirinya sendiri atau mencoba menyelamatkan muka dengan memutarbalikkan kebenaran, membuat dirinya terlihat baik oleh Gubernur Felix. Kelemahan dan kegagalan umum di antara manusia, bandingkan itu dengan karakter saleh yang digambarkan oleh Daud dalam Mazmurnya. Orang yang mengatakan kebenaran di dalam hatinya, bandingkan dengan orang yang bersumpah dengan menyakiti dirinya sendiri dan tidak mau berubah. Itu sebabnya kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sebagai kesimpulan, kepada siapa kita menaruh kepercayaan? Di dalam diri manusia, orang yang sering berbohong untuk melindungi dirinya sendiri, atau di dalam Tuhan, Dia yang tidak pernah berdusta. Dalam mempercayai Tuhan, apakah kita membuat kelonggaran untuk pekerjaan pemeliharaannya, memahami bahwa Dia tidak selalu memenuhi janjinya seperti yang kita harapkan, mengingat bahwa sebagai Tuhan, jalan dan pikirannya tidak seperti kita. Kehidupan Paulus seperti kehidupan Yusuf adalah mengingat bahwa sementara Allah menepati janjinya, itu mungkin melibatkan banyak waktu dan banyak pengalaman sebelum benar-benar terwujud. Walaupun demikian, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita melihat di dalam perjalanan sejarah pelayanan Paulus menghadapi banyak tantangan, namun sebelum waktunya dia dipanggil kembali kepada Tuhan di surga, Tuhan tetap menyatakan providensianya, pemeliharaannya melalui orang-orang Romawi yang melindunginya. Walaupun ada separuh kebenaran, dia juga berbohong orang Romawinya. Dalam hal ini adalah Komandan Claudius Lysias. Nah, disinilah kita melihat, kita diperhadapkan dengan mau percaya kepada Tuhan sepenuhnya atau bersandar kepada manusia. Pilihan ada di dalam hati kita masing-masing, tetapi marilah kita mohon bijaksana kepada Tuhan untuk memilih bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.